warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX ya. Di video kali ini kita akan sharing-sharing ya tentang re-entry yang terbatal atau re-entry yang terlajak ya. Karena masih banyak saya lihat tentang re-entry yang masih banyak terkena ya. Contoh kasusnya kebetulan di sini ada di PREC ya. Walaupun di beberapa video kita sudah pernah menjelaskan, tetapi masih banyak yang terkena re-entry, terkhususnya re-entry pada time frame H4 ya. Oke, di sini ini mencontohkan ya re-entry yang terkena itu yang seperti apa, supaya teman-teman bisa menjadi pengalaman ke depannya ya, sebab apa. Oke, di sini kalau kita lihat ini adalah candle momentum buy. Ini juga candle momentum buy. Re-entry buy-nya tak valid. Di sini juga ada re-entry yang kita anggap re-entry mid BB. Di sini re-entry juga tak valid, malah turun sampai ke bawah ya. Nah, itu sebab apa? Jadi untuk mencari re-entry ini, kita perlu mencari tahu punca dulu ya. Nah, contohnya, kalau puncanya re-entry daripada H4, konfirmasinya kemana? Bagaimana juga cara kita tahu ini bukan re-entry H4? Nah, padahal ini momentum di H4 ya. Nah, sebenarnya sudah banyak pembahasan di YouTube yang pernah Mimin bahas untuk teman-teman ya. Tapi mungkin belum belum mendapatkan sesuatu ya, atau sudah mendapatkan. Biasanya ketika kita mendapatkan suatu SOP, kita praktekkan, kita banyak profit dan sekali loss karena kita tidak menerapkan SL atau kita tidak meletakkan SL yang konkret, sekali loss atau MC, jadi kacau lagi ya, lebih ke psikologi mungkin ya. Oke, di sini Mimin ingin memperjelas lagi ya, kita harus mencari punca re-entry dulu. Time frame berapa yang sedang buat sinyal, tunggu di setup di time frame tersebut. Contoh, sekarang kita bahas yang ini ya, kita bahas ini ada momentum, kenapa re-entry tidak naik. Ini juga momentum, re-entry malah turun sampai ke low. Ini juga kita anggap ini re-entry nggak valid. Kita anggap juga ini re-entry mid BB, malah turun sampai ke low ya. Oke, sekarang kita harus tahu dulu, apabila di sini momentum pertama di H4 ya, momentum pertama, kita harus lihat daily. Apabila momentum pertama di H4, kebiasaannya daily adalah candle arah kukuh buy ya. Bagaimana cara kita tahu daily arah kukuh buy? Sebelum kita melihat daily, di sini kita melihat awalnya MA50 di atas mid BB, kemudian dia berada di bawah mid BB. Artinya candle momentum pertukaran tren mulai berlaku ya di time frame H4. Tetapi kita harus lihat sinyal momentum ini apakah murni dari momentum daripada H4 atau sinyal dan setup sedang berlaku daripada time frame daily. Nah, sekarang Mimin tandain untuk lebih jelas ya. Di sini kita tandain momentum ya. Kita lihat ya. Kita lihat pada daily apa yang sedang berlaku. Di sini juga Mimin tandai momentum di H4 ya. Kita ingin melihat apa yang berlaku pada daily. Nah, sekarang jelas ya. Sekarang kelihatan jelas bahwasannya ini adalah candle arah kukuh buy pada daily ya, dan kawasan ini kawasan re-entry buy pada daily. Kemudian yang kedua, di sini ada candlestick momentum buy pada daily dan area re-entry buy daily, lalu candle lanjutan ya. Oke. Di sini mungkin teman-teman akan dapat kenapa re-entry pada H4 nggak valid, karena sinyal dan setup sedang berlaku pada time frame daily. Oke, sekarang kita tandain ya. Nah, sinyal dan setup sedang berlaku pada daily. Pertama, sinyal candle arah kukuh buy. Kedua, sinyal momentum buy. Apabila daily sedang membuat sinyal,
Demi keamanan, tunggulah sinyal dan setup lengkap pada daily. Ya, sekarang kita lihat pada H4. Nah, sebab apa dia terlajak atau turun sampai ke low BB dan reject MA50? Begitu juga dengan ini. Dia turun untuk menyampaikan setup pada daily. Seperti di video sebelumnya sudah pernah kita bahas, MA5, MA10 pada daily adalah low BB di H4. MA5, MA10 pada H4 adalah low BB pada time frame H1. Dan sekarang kalau kita lihat momentum pertama pada H4, kita akan sering terkena di re-entry H4 ini. Ya, Mimin pribadi juga dulunya sering MC sebab ini. Karena sering MC, bahkan banyak orang-orang yang beralih ke dari BBMA belajar lain lagi, nanti kembali lagi ke BBMA, dan itu memakan banyak waktu, makan banyak uang ya yang dihabiskan. Sebenarnya kita harus mencari setiap kesalahan, kegagalan kita harus mencari tahu sebab apa. Dan di dalam channel Telegram Mimin kita sudah pernah membahas tentang setup atau SOP yang Mimin bagi apabila ada re-entry di time frame 1, di time frame kedua reject atau extreme bersama MA50, ya kita turunkan ke H1 untuk kita tunggu CSAK buy, lalu kita buy dengan menarik Fibo ya. SOP itu sudah pernah Mimin bahas di dalam Telegram. Oke. Sekarang yang ingin Mimin jelaskan re-entry H4 contohnya seperti sekarang nih. Ada candle arah kukuh buy dan di area ini ada re-entry buy. Oke, sekarang kita tandain ya. Kita tandain bahwasanya ini adalah re-entry daily. Ini juga re-entry daily. Bagaimana cara kita tahu yang ini bukan re-entry daily? Nah, yang ini bukan re-entry daily. Maksudnya begini. Apabila re-entry daily berlaku di sini, di area re-entry H4 ini penerusan candle pada daily. Contoh, sekarang kita lihat, dan ini bisa diaplikasikan lagi nanti di backtest ya. Sekarang lihat. Ini Mimin fokus tandanya ke sini ya. Contoh satu aja ini. Ini re-entry daily, ini re-entry H4. Oke, sekarang kita naikkan pada daily. Sekarang lihat. Re-entry daily pada H4 berada di kawasan low ya, mendekati low atau biasanya ada MA50, dan sesiapapun yang re-entry sell di area ini akan terkena karena dia melawan setup pada daily. Berbeda cerita dengan re-entry yang di sini. Re-entry H4 yang datang dari CSAK H4 ini dia candle yang running, artinya daily tidak sedang membuat setup re-entry. Dia re-entry-nya di sini. Kalau re-entry-nya di sini dia di kawasan low BB H4. Kalau di candle ini candle yang running. Inilah yang maksud Mimin, candle yang sudah jalan, bukan sedang membuat setup di time frame atas. Ya. Apabila kita sudah mendapatkan setup atau candle penerusan daripada setup di time frame atas ya. Ini tadi Mimin juga ikut buy di setup EJ tadi ya. Sekarang kita tandain ya. Oke, di re-entry H4 ya. Nah, sekarang kita tandain di re-entry H4. Ini re-entry H4 yang tadi, atau kita tandain area ini. Ini re-entry H4. Yang ini re-entry daily. Ya, kita bahas dua aja ya biar nggak kepanjangan ke belakang karena di video ini Mimin menggunakan smartphone ya. Oke. Sekarang karena re-entry di area ini bukan re-entry yang datang daripada daily, maksudnya re-entry daily di sini. Di sini re-entry daily. Oke. Sebentar. Oke, di sini re-entry daily. Di sini re-entry H4. Re-entry H4 ini re-entry penerusan ya atau candle lanjutan daripada daily. Ketika re-entry daily berada di kawasan ini,
re-entry H4 ini kita mengikuti candle daily ya, candle perjalanan ya. Jadi dia tidak sedang membuat setup re-entry. Nah, ketika kita misalnya mengambil time frame pertama, kita anggap H4 yang ini, kita anggap pertama H4, kita pastikan di time frame atasnya bukan sedang membuat setup. Nah, itu yang sering teman-teman terlupa ya. Oke, sekarang apabila kita sudah menganggap ini time frame pertama dan kita pastikan satu time frame di atasnya tidak membuat setup, baru kita konfirmasi ke time frame bawah. Apabila re-entry H4, kita turunkan kepada H1. Nah, di H1 seperti yang sudah Mimin jelaskan tadi, re-entry H4 adalah low BB H1 sama dengan daily. Re-entry daily adalah low BB H4. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 2 kali rejection pada H1. Dia reject MA50. Yang ini rejectnya clear candle arah kuku sell misalnya. Jadi kita anggaplah kita nggak berani sell kalau kita hanya melihat kepada time frame H1. Dan sekarang kalau kita melihat rejection yang kedua, di sini lengkap. Dia ada reverse. Ini candle reverse. Ya, kemudian ada retest. Ada candle retest mana? Nah, ini ya, ini candle retest. Nah, sesuai dengan SOP yang sudah pernah Mimin bahas di dalam grup Telegram, supaya tidak tersesat ya, jangan, karena banyak yang nggak dapat, banyak yang gagal, banyak yang loss ya. Kita tandain rejection MA50 atau extreme MA50 atau sebutannya apapun ya. Yang penting time frame atasnya re-entry di time frame atas, katakanlah H4, bukan di setup daily. Di daily itu setup, bukan setup candle yang sudah running, setupnya sudah dibuat pada area ini ya. Ini setup daily. Oke, sekarang kita fokus kepada H4. Apabila sudah rejection MA50 atau extreme bersama MA50, kalau ini kebetulannya keadaan BB mendatar di H1, lalu kita turunkan ke time frame 3 M15. Apa yang kita tunggu? Candle arah kuku buy untuk lebih aman ya. Kalau teman-teman mau buy di MHV bawah boleh juga. Tapi kalau sesuai SOP kita tunggu candle arah kuku buy. Dan setelah muncul arah kuku buy, baru tarik Fibo dari body ke shadow ke bawah. Dari body, dari CSAK. Nah, kita boleh buy setelah CSAK langsung karena di M15, ataupun re-entry. Kadang-kadang dia nggak buat re-entry setelah CSAK langsung naik ya. Area TP kita sesuai dengan SOP, kita ambil TP1, TP2 ya. Nah, seperti itu SOP yang ada pada Telegram. Jadi yang membuat SOP itu nggak valid karena tidak paham. Re-entry contohnya seperti ini. Ini kita anggap re-entry H4. Padahal di sini sinyal dan setup sedang berlaku pada daily. Sebab itu H4 itu sering re-entry yang terbatal. Karena dia bukan sinyal dan setup, dia datangnya bukan murni dari dia, tapi dari time frame di atasnya. Ya, nah itulah yang dimaksud dengan re-entry lanjutan dan zone re-entry. Ya, apabila re-entry pada daily, ada sinyal dan setup pada daily, maka kita tunggu dia buat lengkap. Misalnya hari ini kita udah tahu ada candle arah kuku daily, tunggu aja re-entry daily, jangan ikut H4 ya. Misalnya ada momentum daily, tunggu aja re-entry daily ya, itu untuk lebih aman ya. Tapi kalau teman-teman mau ngambil time frame ke-1 atau time frame pertama adalah H4, maka re-entry pada H4, contohnya yang seperti tadi Mimin buy di sini, pastikan di daily bukan membuat setup. Maksud membuat setup bukan berada di re-entry, tapi dia di candle yang sudah jalan. Itu maksudnya kita boleh ikut re-entry H4 ya.
Itu maksudnya kenapa reentry hampat sering sebutannya terlajak lah, atau reentry yang tak valid ya. Ya seperti itu teman-teman. Ya semoga bisa menambah lagi kepahaman dengan reentry yang dimaksud ya. Oke, semoga bermanfaat. Cukup sekian, mohon maaf jika ada kesalahan dan kesalahan Mimin. Mimin akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit.